Selamat pagi, Ibu. Pagi dok. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Sabila Nur Alfisya, petugas medis yang bekerja hari ini. Ibu boleh tolong dibantu nama panjangnya dan tanggal lahirnya? Nama saya Grisna Karendida dok. Tanggal lahirnya, Bu? 10 September. Baik, Bu Krisna. Terima kasih ya, Bu ya, sudah mau datang hari ini. Sebelumnya, Bu, boleh Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan saat ini? Baik dok. Sebelumnya saya itu umurnya masih 35 tahun dan saya itu masih kerja. Nah kemarin tuh saya habis konsultasi, ternyata tuh hasilnya tuh saya didiagnosis kanker payudara stadium 2 dok. Jujur saya tuh masih nggak percaya kalau misalkan saya tuh didiagnosis kanker payudara stadium 2. Saya tuh takut banget dok. Saya tuh nggak mau operasi karena saya belum siap kalau misalkan tuh payudara saya diangkat. Terus juga kalau misalkan kemoterapi kan rambut saya bisa rontok. Saya tuh nggak mau kelihatan sama orang-orang kantor tuh kalau saya tuh sakit. Makanya tuh saya kepikiran mau coba pengobatan alternatif aja. Katanya tuh dia bisa bantu tanpa efek samping dok. Baik ya, Bu Grisna. Saya bisa paham apa ketakutan yang Ibu sekarang tuh lagi rasakan. Itu wajar sekali, Bu ya. Banyak perempuan-perempuan di luar sana yang sedang di posisi Ibu juga gitu. Eh, Sama merasakan takut kehilangan rambut atau takut perubahan tubuh atau takut kita tuh mikir cara pandang orang lain melihat kita tuh seperti apa gitu ya Bu ya. Itu tuh mungkin bukan hal yang mudah buat Bu Glisna apalagi Ibu ini sekarang masih aktif dalam bekerja ya Bu ya. Iya dok, rasanya tuh hidup saya tuh kayak tiba-tiba langsung berubah gitu dok. Saya tuh belum siap. Baik ya Bu ya. Saya bantu jelaskan pelan-pelan ya Bu. Di dalam tubuh kita ini Bu, ada sel-sel yang normalnya tumbuh itu secara teratur Bu. Tapi pada kondisi kondisi Ibu Glisna ini, selnya itu tumbuh tidak teratur Bu. Ibaratnya seperti tanaman liar yang terus tumbuh tanpa tanpa aturan gitu Bu. Saat ini juga Ibu tuh ada di stadium 2. Jadi kayak artinya tuh Ibu sel-sel yang ada di tubuh Ibu ini yang tumbuhnya tidak beraturan itu sudah mulai membesar Bu dan mulai menyebar ke area sekitarnya. Oh gitu dok. Jadi ini tuh belum terlalu parah ya dok? Belum yang paling berat Ibu. Dan ini tuh justru kesempatan Bu Glisna. Kesempatan yang sangat baik ya Bu ya karena di tahap ini tuh kita masih punya peluang besar untuk mengendalikan penyakit yang Bu Glisna sedang rasakan sekarang. Tapi ya Bu ya, ada hal yang perlu Ibu pahami sebelumnya. Sel yang tumbuh tidak beraturan itu dan tidak terkendali itu tidak akan berhenti dengan sendirinya Bu. Kalau misalnya dianalogikan itu seperti api gitu ya Bu ya. Api kecil kalau nggak segera kita matikan itu kan akan lebih tumbuh besar ya Bu ya apinya. Jadi ya, Iya dok. tapi kalau misalnya kita segera dipadamkan gitu, apinya bisa berhenti. Tapi kalau misalnya apinya itu dibiarkan terus menerus membesar gitu kan, bisa menyebar ke tempat lain gitu Bu. Kalau misalnya penyakit ini berkembang lebih jauh, pengobatannya bisa menjadi lebih sulit, Bu, dan kondisi tubuh Ibu juga bisa lebih jauh lebih perubahannya itu bisa lebih berat, Ibu. Oh, gitu ya dok. Tapi saya masih takut dok. Saya juga takut sama pengobatannya. Baik, Ibu. Saya jelaskan lagi dengan cara sederhana ya, ya, Bu ya. Jadi kemoterapi itu obat yang bekerja di dalam tubuh untuk menghentikan pertumbuhan sel yang tidak normal tadi Bu, yang sedang Ibu rasakan nih, yang tadi barusan saya jelasin. Jadi tujuannya itu bukan untuk membuat nambah Ibu sakit gitu, tapi justru untuk menghentikan penyakitnya agar tidak semakin berkembang gitu Bu. Memang Bu ada efek sampingnya ya seperti yang Ibu tadi bilang gitu ya, kayak takut rambut rontok, terus perubahan lainnya gitu ya Bu ya terhadap badan Ibu. Tapi setelah Ibu melewati rangkaian-rangkaian proses penyembuhan penyakit Ibu ini, nanti tuh rambut Ibu itu bisa tumbuh dengan sendirinya Bu, bisa tumbuh kembali. Tapi tetap aja dok, saya tuh masih belum siap kalau melihat diri saya itu berubah. Saya sangat menghargai ya Bu ya kejujuran Ibu, perasaan itu valid Bu. Jadi nggak bisa kita paksakan hilang begitu saja. Tapi mungkin kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda ya Bu ya. Pengobatan ini bukan tentang kehilangan, tapi tentang menjaga gimana kehidupan Ibu tuh ke depannya gitu. Dan sekarang juga sudah banyak cara Bu untuk membantu Ibu tuh tetap merasa aman, nyaman gitu lah, baik dari segi penampilan maupun dukungan selama Ibu terapi. Jadi gitu ya dok. Kalau misalkan saya tetap mau coba jalur alternatifnya dulu gimana dok? Tidak masalah Bu, Ibu jika ingin mencari pengobatan alternatif lainnya. Maaf ya Bu ya, saya sedang sakit Bu. Jadi saya balik lagi ke topik awal ya Bu ya tadi.
nggak masalah kalau misalnya ibu itu ingin mencari alternatif lainnya gitu, agar ibu tuh merasa lebih tenang. Tapi saya sangat menyarankan Bu, jangan mengganti pengobatan utama itu dengan alternatif gitu Bu ya. Ibaratnya seperti ini Bu, kalau misalnya ada api, kita tuh tetap butuh pemadam utama dong Bu. Alternatif mungkin membantu memenangkan Bu, tapi tidak menghentikan sumber masalahnya. Terus juga ya, ibu itu kan tidak mungkin ibu itu, tidak sendirian gitu dalam menghadapi ini. Banyak pasien lainnya awalnya juga merasa takut seperti ibu. Tapi setelah menjalani pengobatan, mereka itu, bisa kembali bekerja dengan baik gitu Bu, beraktivitas dengan biasanya. Kalau misalnya Ibu khawatir nih soal penampilan, sekarang kan, zamannya udah canggih ya Bu ya, udah banyak yang jualan wig, terus, atau komunitas-komunitas yang saling mendukung gitu Bu, komunitas-komunitas yang sekarang Ibu lagi rasakan gitu. Jadi tuh yang pertama ini, pertama-tama ini ya Bu ya, pokoknya yang paling penting itu adalah gimana kesehatan Ibu terlebih dahulu. Baik dok, tapi saya masih ada rasa takut. Tapi setelah dokter menjelaskan, saya menjadi lebih paham dok. Tidak apa-apa ya Bu Glisna, kalau misalnya Bu Glisna itu masih merasa takut. Itu wajar sekali, wajar sekali. Tapi Ibu tenang saja, kita nggak harus memutuskan semuanya hari ini gitu Bu. Yang penting Ibu sudah mau mulai memahami kondisi tubuh Ibu. Lalu bagaimana langkah selanjutnya nih ya Bu ya, saya sarankan Ibu berdiskusi terlebih dahulu terhadap dokter spesialis kanker ya Bu ya, untuk mengetahui pilihan mana yang paling sesuai gitu Bu. Saya akan tetap mendampingi Ibu dalam proses ini. Oh gitu, baik ya dok. Mungkin saya mau coba dengan penjelasan dokter dulu. Sebelumnya terima kasih ya dok. Baik Bu Grisna.